Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nah, kita melanjutkan pelajaran kitab Lum'atul I'tiqad dari Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sedikit kita mengulang. At-targhibu fi sunnah wa at-tahdhir minal bid'ah. Anjuran atau perintah berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan dan larangan dari bid'ah. Nah, wajib untuk setiap muslim memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi perkara-perkara bid'ah. Sunnah yang dimaksud adalah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berupa akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Sunnah yang dimaksud, diulangi lagi, adalah semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa akidah, yaitu al-iman, wal ibadah, tata cara ibadah, wal muamalah, wal akhlak. Tidak boleh seorang pun menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk empat hal ini, dan empat hal inilah yang kita ambil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan selain perkara agama, maka Islam melapangkan seseorang untuk menambah-nambah atau mengurang-ngurangi. Beda dengan perkara agama, semua itu harus ada tuntunan, harus ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Penambahan atau pengurangan syariat agama, itulah yang dikatakan bid'ah, ya, menambah atau mengurangi. Nah, misalnya menambah sholat Jumat menjadi 3 rakaat atau 4 rakaat, bid'ah. Sholat zuhur menjadi 5 rakaat, bid'ah, ya. Sholat Id menjadi 1 rakaat, bid'ah. Puasa Ramadan diganti ke bulan Dzulqa'dah atau ke bulan Dzulhijjah dengan istihsan atau memasukkan akal dalam hal tersebut atau perasaan. Dikatakan bahwasanya Dzulqa'dah dan Dzulhijjah adalah bulan Allah yang suci. Apabila puasa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Dzulhijjah misalnya, maka akan bertambah pahalanya, bid'ah. Ya. Dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, tetapi dia ganti di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah. Ini apa? Bid'ah. Nah, tadi untuk perkara dunia, Islam betul-betul melapangkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, melihat orang-orang Madinah yang mereka petani kurma, atau bukan petani kalau kurma, ya. Hah? Petani juga. Walaupun pohon kayak gitu, kebun pun petani juga. Bukan pekebun gitu, ya. Petani, khair insyaallah.
Kirain petani itu khusus pertanian. Terus untuk perkebunan apa gitu namanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Madinah yang mereka itu adalah petani kurma, melihat cara mereka mengawinkan pohon kurma yang tidak biasa atau berbeda dengan pohon-pohon lainnya. Memang berbeda, dicari jantannya, ya, kemudian dikawinkan ke yang betinanya dengan cara dipukul-pukulkan atau cara yang beda memang dengan pohon-pohon lain. Kata Rasulullah SAW, kenapa kalian lakukan seperti itu? Biarkan saja berbuah sendirinya. Kayak mungkin kalau kita lihat sekarang kan mangga, nggak ada proses perkawinan dilakukan oleh manusia kan, tapi dengan angin, dengan serangga. Itu yang kita pelajari dulu waktu SD kalau nggak salah. Nah. Kemudian mereka mematuhi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mereka tidak kawinkan, yang akhirnya panen untuk tahun tersebut terbilang gagal. Tidak keluar buah kecuali hanya sedikit. Mereka mengeluhkan, para sahabat mengeluhkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Bebas. Mau diganti kendaraan yang asalnya onta jadi motor, jadi sepeda, jadi ontel, jadi mobil, jadi stum, jadi eskavator, nya mangga-mangga wae. Ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, aya nu ngapung, aya nu kalelep kapal selam kan, ada yang berlayar di atas lautan. Baik. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Tapi untuk urusan ibadah, untuk urusan agama, maka tidak boleh seseorang untuk melakukannya kecuali ada contoh atau tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang perlu diingat, hukum asal ibadah itu apa? Haram. Hukum asal ibadah itu haram. Gak boleh hukum asalnya sholat, puasa, sedekah, zakat. Itu gak boleh hukum asalnya, kecuali yang ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang itu tidak ada tuntunannya dariku, maka itu tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-ngada dalam agama ini yang tidak ada tuntunannya dariku, maka itu tertolak. Nah, beda dengan makanan, beda dengan minuman. Hukum asal makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dan muamalah itu hukum asalnya halal, kecuali datang dalil yang mengharamkan. Jelas ini insyaallah. Kalau makanan bebas, cilok nggak ada di zaman Nabi. Bala-bala, komo aya nama aya naon deui nya, cimol. Yang aneh-aneh terbaru sekarang nih. Waktu anak kecil pun gak ada. Gitu kan ya, cimol kalau enggak. Baru kan ya, teh seblak karar itu. Dulu mah cuma cilok sama cireng kalau nggak salah. Walali. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an.
Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apapun yang ada di bumi ini semuanya. Coba. Dengan dalil ini para ulama mengatakan hukum asal makanan, minuman, pakaian, kendaraan, muamalah adalah boleh, kecuali yang datang dalil tentang pengharumannya. Misalnya khamr, sabu. Nggak ada di zaman Nabi sabu. Nggak ada di zaman Nabi sabu. Ya, kalau ganja sudah ada dulu tuh. Namanya hashish. Ya asasin itu diambil dari kalimat hashish. Artinya ganja, orang-orang mabok itu. Orang-orang yang dikasih hashish sehingga mereka keluar dari akal sehat alam sadarnya. Nah, sabu tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membuat kaidah. Beliau sudah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan hukumnya khamr, dan semua khamr itu haram. Jadi mau yang dihisap, mau yang dihirup, mau yang disuntik, mau yang diminum, mau yang dimakan, apapun bentuk yang dapat memabukkan hukumnya haram. Rasulullah tadi mengatakan apa? Kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan. Rasulullah tidak hanya mengkhususkan yang diminum saja, enggak. Ya, itu namanya khamr. Nah, apabila datang satu dalil tentang pengharaman sesuatu, maka hukumnya adalah haram. Yang hukum asal tadi makanan, minuman, kendaraan, pakaian adalah halal. Ya, seperti sekarang pakaian wanita, ada yang menampakkan auratnya keluar, dia keluar rumah memakai pakaian yang ketat atau pakaian tersebut transparan. Apa kata Rasulullah SAW? Sinfani min ahli nari lam arahuma. Dua penghuni neraka yang belum aku pernah lihat keduanya. Di zaman Rasulullah belum ada itu. Qaumun ma'ahum siyatun kadznabil baqar yadribudan nasa biha. Suatu kaum yang mereka mempunyai cambuk seperti ekor sapi yang mereka cambukkan manusia dengannya. Mungkin seperti yang dilakukan oleh orang-orang Belanda kepada kakek moyang kita dulu. Ya, kerja apa? Rodi ya. Kalau Belanda rodi ya. Kalau Jepang romusa. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Jepang juga kepada kakek moyang kita dulu, yang mencambuk, nggak ada harganya manusia, kayak binatang kakek kita dulu. Ya, oleh mereka ini dicambukkan manusia dengannya. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usahunna ka'aslimatil bukht al-ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu bimasirati kadza wa kadza. Kata Rasulullah SAW, kelompok yang kedua dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, mereka adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang, jalannya dilenggak-lenggokkan, rambutnya dibuat seperti punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, bahkan mereka tidak akan mencium harumnya surga. Dan sungguh surga itu dapat tercium sejauh ini dan ini. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Pakaian yang itu ketat atau transparan dipakai keluar rumah oleh wanita, apa hukumnya? Haram. Ya, laki-laki yang pakaiannya menjulur di bawah mata kaki, apa kata Rasulullah SAW? Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Semua pakaian yang itu menjulur di bawah mata kaki itu di neraka. Salasun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan manusia yang Allah tidak mau berbicara dengan mereka nanti di hari kiamat, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau melihat mereka, Allah tidak mau membersihkan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Apa diantaranya? Al-musbil izarah, seseorang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Selain syekhun zanin, orang tua yang berzina, imamun kadzab, seorang pemimpin yang berdusta,
Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada pakaian juga, kan ada pakaian sekarang, pakaian perempuan dipakai oleh laki-laki, pakaian laki-laki dipakai oleh perempuan. La'anallahu mutasyabbihat birrijal wal mutasyabbihina bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki dalam berpakaian, dalam berjalan, dalam bertingkah laku, dalam berbicara. Nah, ya, jadi kemudian apa hukum memakai jok yang terbuat dari kulit harimau? Kalau kulit harimau ada jok mobil, jok motor, Harley pakai kulit harimau, pakai kulit beruang, atau samak tikar-tikar kita di rumah atau sofa atau apa misalnya pakai itu. Apa hukumnya? Haram. Hukumnya haram. Datang larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak boleh membuat pelana yang terbuat dari binatang buas. Karena itu apa? Akan menanamkan kesombongan, kiber. Ya, nggak boleh. Mau kulit sapi boleh, ya. Kulit kambing boleh, kulit jerapah boleh. Kalau binatang buas nggak boleh. Harimau, singa, beruang lah, serigala lah. Haram. Buaya termasuk ya binatang buas kan ya? Apa? Buaya termasuk binatang buas kan? Atau enggak? Termasuk binatang buas lah, jelas banyak manusia diterkamnya. Intinya nggak boleh pelana atau bertikar dengan kulit binatang buas. Tadi hukum asal sesuatu itu adalah boleh, makanan, minuman, kendaraan. Ya, kalau Panther boleh pakai mobil Panther. Nggak, namanya aja Panther, ya. Tapi nggak ada kulit Panther, nggak ada. Kalau Kijang jelas boleh. Nah, intinya itu ya. Hukum asal makanan, minuman, kendaraan dan pakaian adalah boleh kecuali yang datang dalil pengharamannya. Beda tadi dengan apa tadi? Dengan ibadah. Hukum asal ibadah adalah haram kecuali datang dalil tentang kebolehannya. Nah, baik. Jelas ini insyaallah ya. Nah, inilah sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berpegang dengannya. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Gigitan itu kan yang paling kuat dengan gigi geraham, ya enggak? Nah, sampai dengan cara seperti itu kita memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak hadis ya, seperti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Tidaklah seseorang dia tergelincir dalam agama ini kecuali dia binasa. Taraktu fikum tsaqalain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang sangat besar, dan kalian tidak akan mungkin sesat apabila kalian berpegang dengan keduanya. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau, yang menolak. Masa ada yang menolak masuk surga ya Rasulullah?
Fama ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang dia taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan siapa yang memaksiatiku, berarti dia menolak sunnah Nabi SAW, faqad aba, dia enggak mau masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'uhu tahtadu, andaikan kalian taati Rasul, kalian dapat hidayah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang penjelasan kepadanya dan menyelisihi jalannya orang-orang mukminin yang ada pada saat itu, jalannya para sahabat, kami palingkan dia dan kami masukkan dia ke dalam neraka, ya, neraka jahanam, wasat masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiur rasul ulil amri minkum. Wahai sekalian orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul, taatilah oleh kalian Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Wa in tanaza'tum fi syai', dan apabila ada perselisihan di antara kalian, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri tauladan yang baik. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah mereka yang berani menyelisihi sunnah Nabi, akan tertimpa kepada mereka itu fitnah atau tertimpa kepada mereka itu azab yang sangat pedih. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, apa fitnah itu? Asyirk, kesyirikan. Ya, tidak ada bentuk kebid'ahan, ya, kemaksiatan, kecuali itu semua jenjang menuju kekufuran dan kesyirikan. Semua bentuk maksiat dan bid'ah adalah jenjang. Ana bilang apa? Jenjang. Ya, bukan pasti semua maksiat itu dia musyrik atau kafir, enggak. Tapi itu nantinya adalah menuju kekufuran atau kesyirikan. Nah, kemudian Rasul Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, mereka mempunyai pilihan lain. Tidak boleh ada pilihan lain bagi seorang mukmin dan mukminah. Kalau Allah bilang A, Rasul bilang A, sudah harus ikut A. Nggak boleh menurut saya bagus sih B, menurut akal logika saya itu udah nggak masuk. Menurut akal logika saya dan berdasarkan musyawarah para cendekiawan, cocoknya B zaman sekarang. Nggak ada. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu ya Muhammad, sungguh mereka belum beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat hati terhadap keputusanmu ya Muhammad, wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar berserah diri. Nih muslim, ketika Rasulullah SAW buat keputusan, tidak berpihak keputusan Rasulullah itu kepada kita, tidak berpihak syariat itu kepada kita. Kewajiban kita apa? Wa yusallimu taslima, harus berserah diri. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Tidak ada rasa berat hati dalam hati ini ketika keputusan Allah tidak berpihak pada kita. Kita harus apa? Taslim. Kita harus sami'na wa ta'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih ay yaqulu sami'na wa ta'na. Sesungguhnya ucapan seorang mukmin ketika dia diseru, diajak kepada Allah dan Rasulnya, hanya terucap dari lisan mereka sami'na wa ata'na. Nah, ya, di sini banyak sebenarnya ayat-ayat, dalil-dalil perintah untuk kita harus menapaki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para salaf. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau ditanya mana dalil di dalam Al-Quran
perintah dari Allah untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat. Harus kita mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kata Imam Syafi'i, wa man yushakikir rasul, siapa yang menyelisihi Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang penjelasan kepadanya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin pada saat itu. Siapa orang-orang mukmin yang ada di zaman Nabi? Para sahabat. Dia mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, yaitu para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masyirah, dan seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula berkata, iftaraqatil yahud ila 71 firqah wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah wa sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar. Telah terpecah orang Yahudi menjadi 71 golongan, telah terpecah orang Nasrani menjadi 72 golongan, dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya di neraka. Ini ngucapin syahadat, semuanya sholat menghadap kiblat, semuanya di neraka, kata Rasulullah SAW. Illa wahidah, kecuali satu. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Man huwa mithlu anal yaum wa ashabi, yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Dalam apa? Dalam berislam. Jadi Islamnya nggak nyerempet-nyerempet ke agama Yahudi, ke agama Nasrani, ke agama-agama lain, enggak. Tapi betul-betul Islamnya itu Islam yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diamalkan oleh para sahabat, dilihat itu oleh para sahabat radhiyallahu, dilihat itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amal ibadah para sahabat tersebut, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Allah Subhanahu Wa Taala merekomendasi pemahaman para sahabat, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka yang dahulu pertama-tama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah telah persiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridha kepada para sahabat, cara mereka memahami Islamnya itu benar, praktek amal ibadahnya benar, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu Allah ridha. Nah, jangan buat yang aneh-aneh, yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW dalam berpuasa misalnya, dalam sholat misalnya, dalam zakat, dalam haji. Sekarang macam-macam. Tidak ada satu ibadah kecuali diselipkan di sana penambahan atau pengurangan yang kata mereka ini yang lebih cocok, dan yang kami inginkan adalah kebaikan. Itu yang sudah terucap oleh orang-orang yang semacam mereka ini di zaman para sahabat. Ketika ada imam Masjid Bani Hanifah mengajak makmumnya, jamaahnya untuk sabbihu mi'ah, bertasbihlah kalian 100 kali, subhanallah, 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 hamidu mi'ah, bertahmid kalian 100 kali, alhamdulillah, 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 takbir kalian 100 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai halilu mi'ah, tahlil kalian 100 kali, la ilaha illallah. Didatangi oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan berkata, inna thiyaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam tubla wa aniyatuhu lam tuksar wa qad ahdatstum fi dinillahi ma ahdatstum. Sungguh baju-baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lusuh dan piring-piring beliau belum pecah. Maksudnya Rasulullah baru meninggal, belum lama, belum beratus tahun Rasulullah meninggal. Laqad ahdatstum fi dinillahi ma ahdatstum. Tetapi kalian sudah mengada-ngada dalam agama ini apa yang kalian perbuat. Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khairat. Jawaban imam masjid ini, wahai Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, tidaklah yang kami niatkan, yang kami inginkan
dari zikir berjamaah kami yang dipimpin oleh saya, oleh imam ini, kecuali kebaikan. Itu niatan saya. Saya ingin baik. Zikir berjamaah berbarengan, saya ingin baik. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Kam mim muridin lil khair la yusibah. Berapa banyak orang yang cuman modal ingin baik, tapi dia nggak dapat kebaikan. Kalau dia tidak mencontoh Nabi dalam hal ibadah, tidak ada kebaikan sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan kepada mereka, ya Muhammad, apakah mau kuberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi nanti? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, yang amalannya paling rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka yang sesat jalan ibadahnya ketika di dunia. Wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka mengira mereka sudah baik dalam beragama. Jelas ini? Allah yang bilang langsung. Berapa banyak orang yang dia modalnya sih niatan saya sudah baik. Nggak cukup niatan dalam Islam, ya. Tetapi harus juga apa? Sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun itu dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ada sahabat Nabi yang bernama Abu Burdah ibn Niyar. Abu Burdah ibn Niyar, beliau ini sepulang sholat subuh ketika kurbannya, ketika tanggal 10 Dzulhijjah, sepulang sholat subuh langsung beliau sembelih hewan kurban beliau. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadha minni wa min ahli baiti, Allahumma hadha minka walak. Ya Allah, ini darimu dan ini untukmu ya Allah. Terimalah ini dariku dan dari keluargaku. Niatan beliau kurban al-udhiyah, ya. Dan niatan beliau adalah untuk membagi-bagikan daging hewan kurban tersebut ke tetangga-tetangga beliau yang mereka itu fakir, mereka itu miskin, jarang-jarang makan daging, agar nanti sepulang mereka dari sholat Id sudah ada daging di rumah mereka, mereka makan daging, makan besar. Niatannya sudah bagus. Sholat Id lah kemudian setelah nyembelih bagi-bagian sholat Id dengan Rasulullah SAW. Dalam khutbahnya Rasulullah berkata, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk." Siapa yang sudah sholat bersama kami kemudian dia menyembelih, maka dia telah mendapatkan pahala kurban. Ya Rasulullah, dzabahtu syati qabla shalah. Ya Rasulullah, kalau aku tadi sembelih hewan kurbanku sebelum sholat. Apa kata Rasulullah? Syatuka syatul lahm. Hewan yang kau sembelih itu hanya hewan pedaging biasa yang untuk engkau kasih makan anak istrimu dan tetangga-tetanggamu saja. Nggak ada pahala kurbannya, nggak ada. Itu Rasulullah, jawaban Rasulullah. Syatuka syatul lahm, karena menyelisih apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Cara menyembelih, ada waktu menyembelih. Misalnya kita boleh nggak sekarang sholat maghrib? Biar nanti nggak sholat maghrib nih jam 4:30 sekarang aja, daripada nanti dekat Jakarta. Ya, nggak bisa, belum waktunya. Ya, harus ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikianlah mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam mereka beribadah, kalau tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tinggalkan. Tidak cukup hanya niatan ikhlas untuk Allah dalam ibadah, tetapi yang kedua harus pula sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Tidak ada kebaikan kecuali sudah disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak disampaikan oleh Nabi melalui lisannya, tidak dicontohkan oleh Nabi melalui perbuatannya, pastikan yang demikian itu buruk. Pastikan yang demikian itu tidak baik. Kayak nanti nih tanggal 10 Muharram, apa yang dilakukan oleh orang Syiah? Mereka nanti
nyakiti hati mereka, menyakiti fisik mereka, ya, seperti itu, menyakiti anak mereka, mencambuk-cambuk punggung, mencambuk-cambuk dada, kemudian menghantamkan bedog pisau ke kepala mereka, berdarah-darah. Seperti itu ibadah. Dan bagi mereka itu ibadah. Bagi mereka itu hari raya. Untuk merasakan sakitnya Husain ketika dibunuh. Masallallahu alaihi. Ya. Alhamdulillah. Karena itu siapa yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia selamat. Ya. As-sunnah kasafinati Nuh. Sunnah itu bagaikan kapal Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Siapa yang menaiki kapal Nabi Nuh, dia selamat. Ya. Siapa yang tidak ikut kapal Nabi Nuh, tidak menaiki kapal Nabi Nuh, halak wa ghariq, dia akan binasa dan hancur. Ya, jadi jangan harap kebaikan andaikan ibadah yang dilakukan tidak ada ikhlas dan mutaba'ah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Alhamdulillah, insyaallah besok kita lanjutkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.